Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 1 yang beranggotakan Dwi Nita Cahyani dan Kurni Anzarwati Ningsih akan menyampaikan materi struktur tubuh manusia. Selamat menyaksikan. Di sini saya Dwi Nita Cahyani akan menjelaskan materi tentang pengertian anatomi dan fisiologi tubuh manusia. Anatomi berasal dari kata Yunani yaitu ana yang berarti memotong dan tom yang berarti memisahkan. Jadi anatomi adalah ilmu yang mempelajari struktur tubuh, bagian tubuh, susunan organ di dalam tubuh, serta hubungan antara organ yang satu dengan organ yang lainnya. Fisiologi berasal dari kata fisis yang berarti asal-usul atau hakikat, dan logo yang berarti ilmu. Jadi fisiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang fungsi dan kerja tubuh secara keseluruhan dan fungsi struktur organ yang terdapat dalam tubuh manusia. Jadi anatomi fisiologi manusia adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang susunan atau potongan tubuh dan bagaimana alat tubuh manusia tersebut bekerja. Selanjutnya, struktur tubuh manusia. Di struktur tubuh manusia itu terdapat sel. Sel memiliki pengertian merupakan bagian terkecil penyusun tubuh manusia. Yang kedua, jaringan. Jaringan adalah sekumpulan sel yang memiliki bentuk fungsi yang sama. Ketiga, ada organ. Organ adalah kelompok jaringan yang melakukan beberapa fungsi, contohnya organ ginjal, organ saraf. Lalu ada sistem organ. Sistem organ adalah gabungan dari beberapa organ yang mempunyai kesamaan fungsi dan tujuan. Lalu sel yang menyusun tubuh manusia mempunyai struktur dasar yang terdiri dari membran sel, protoplasma, inti sel. Ketiganya mempunyai komposisi kimia yang terdiri dari air, elektrolit, protein, lemak, dan karbohidrat. Protoplasma sebuah sel terdiri atas dua bagian, yaitu inti sel dan sitoplasma. Lalu inti sel terdiri atas massa protoplasma yang lebih kompak, terpisah dari sitoplasma oleh membran nukleus. Fungsinya untuk mengendalikan semua kegiatan sel. Kedua, ada sitoplasma, suatu cairan yang di dalamnya terlarut bermacam-macam zat kimia seperti protein, lemak, dan garam. Di dalam sitoplasma terdapat organel-organel seperti mitokondria, ribosom, sentriol, membran sel, dan lain-lain. Kemudian jaringan. Jaringan adalah sekumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Adapun 4 kelompok jaringan yang dikenal sebagai jaringan dasar, yaitu yang pertama, jaringan epitel, jaringan muskulus, jaringan saraf, jaringan ikat. Jaringan epitel terletak pada bagian luar tubuh, terdiri atas satu atau banyak sel yang tersusun kompak, tidak mempunyai ruang antar sel, berfungsi untuk menghindarkan kerusakan jaringan di bawahnya dari papar dunia luar. Lalu ada pun jenis-jenis jaringan epitel, yaitu epitel sederhana, epitel gepeng, epitel silinder, epitel berambut, epitel majemuk atau berlapis. Lalu jaringan otot memiliki kemampuan khusus berkontraksi yang menimbulkan suatu gerakan, terdiri atas rambut silindris, kemudian diikat menjadi berkas-berkas rambut kecil oleh sejenis jaringan ikat yang mengandung unsur kontraktil. Jenis-jenis otot yaitu ada otot bergaris, otot polos, dan otot jantung. Pada otot bergaris ini, setiap serabut otot terdapat garis melintang dan setiap serabut terbentuk oleh sejumlah miofibril dan diselubungi membran halus yaitu sarkolema. Lalu pada otot polos ini
dapat berkontraksi tanpa rangsangan saraf. Kegiatannya berada di bawah pengendalian saraf otonomi. Lalu ada otot jantung. Ditemukan hanya pada jantung. Otot jantung memiliki kemampuan untuk mengadakan kontraksi otomatis dan ritmis tanpa tergantung pada ada atau tidaknya rangsangan saraf. 3. Ada jaringan pengikat. Berfungsi untuk mengikat jaringan dan alat tubuh. Contoh jaringan ini adalah jaringan darah. Jaringan darah ini terdiri dari sel-sel darah dan plasma darah. Sel darah yaitu sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Lalu yang keempat, ada jaringan saraf. Jaringan saraf adalah komponen jaringan utama dari sistem saraf. Sistem saraf mengatur dan mengontrol fungsi tubuh dan aktivitas dan terdiri dari dua bagian, yaitu sistem saraf pusat yang terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang dan percabangan saraf periferal dari sistem saraf tepi. Perkenalkan, saya Purnazar Aditya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai organ dan sistem organ. Organ adalah kelompok jaringan yang melakukan beberapa fungsi. Organ-organ yang terintegrasi akan saling bekerja sama membentuk suatu unit sistem. Sistem inilah yang disebut dengan sistem organ. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa organ yang menyusun sistem organ. Yang pertama yaitu sistem kardiovaskular. Pada sistem ini, organ yang terlibat yaitu jantung dan darah. Fungsinya untuk menyalurkan darah melalui jaringan yang ada di dalam tubuh. Yang kedua ada sistem pernafasan. Dalam sistem pernafasan ini, organ-organ yang terlibat yaitu laring, trakea, bronki, dan fungsi sistem ini yaitu sebagai tempat pertukaran karbon dioksida dengan oksigen. Yang ketiga ada sistem pencernaan. Di dalam sistem pencernaan ini, organ yang terlibat yaitu mulut, faring, esofagus, usus halus, usus besar, kelenjar ludah, pankreas, hati, dan empedu. Fungsinya yaitu untuk mencerna dan menyerap nutrisi garam dan air. Yang keempat ada sistem urin. Pada sistem urin ini, organ yang terlibat yaitu ginjal, kandung kemih, ureter, dan uretra. Nah, fungsinya untuk mengontrol sekresi garam, air, dan sisa-sisa organik yang tidak diperlukan oleh tubuh. Yang kelima ada sistem otot. Pada sistem otot ini, organ yang terlibat yaitu tulang, sendi, tendon, jaringan otot, dan sistem ini berfungsi untuk mendukung pergerakan tubuh. Yang keenam ada sistem kekebalan tubuh atau imunitas. Pada sistem ini, organ yang terlibat yaitu jaringan sel darah putih, pembuluh limpa, timus, dan jaringan limpa. Fungsinya yaitu untuk mengembalikan peredaran darah dan formasi sel darah. Dan yang ketujuh ada sistem saraf. Pada sistem saraf ini, organ yang terlibat yaitu otak, jaringan spinal, saraf tepi, dan ganglia. Fungsinya untuk mengkoordinasikan aktivitas dan kesadaran tubuh. Yang kedelapan ada sistem integumen. Pada sistem integumen ini, organ yang terlibat yaitu kulit. Fungsinya sebagai proteksi luka dan dehidrasi serta sebagai tempat pengaturan temperatur suhu tubuh. Yang kesembilan ada sistem reproduksi. Pada sistem reproduksi ini terbagi menjadi dua, yaitu pada pria dan wanita. Pada pria yaitu testis, penis, dan kelenjar. Sedangkan pada wanita yaitu ovarium, saluran uterin, uterus, vagina, dan kelenjar susu. Fungsinya yaitu untuk memproduksi sel sperma itu pada pria dan memproduksi sel ovum itu pada wanita. Yang terakhir yaitu ada sistem endokrin, di mana sistem ini organ yang terlibat yaitu seluruh kelenjar hormon, sekresi, pankreas, testis, ovarium, hipotalamus, kelenjar tiroid, paratiroid, dan adrenalin. Fungsinya yaitu mengatur dan mengkoordinasikan berbagai kegiatan tubuh. Selanjutnya ada sistem organ. Sistem organ ini merupakan gabungan dari beberapa organ yang mempunyai kesamaan fungsi dan tujuan. Dalam tubuh manusia ada beberapa sistem organ, yaitu sistem saraf, sistem pencernaan, sistem panca indera,
tegak atau sistem rangka, sistem otot, sistem reproduksi, sistem imunitas, dan masih banyak lagi sistem-sistem yang lain yang terdapat pada tubuh manusia. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa sistem organ yang terdapat pada tubuh manusia. Yang pertama yaitu sistem saraf. Pada sistem saraf ini terdapat sistem syaraf pusat dan juga sistem syaraf tepi. Pada sistem syaraf pusat itu ada dua, yaitu otak dan sumsum tulang belakang, sedangkan pada syaraf tepi terdiri atas syaraf kranial dan syaraf spinal. Nah, sistem saraf tepi ini terdiri atas urat-urat saraf yang berasal dari otak dan sumsum tulang belakang. Selanjutnya ada juga sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom ini mencakup saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Selanjutnya yaitu pembuluh darah. Pembuluh darah pada manusia itu terdiri dari dua macam, yaitu pembuluh nadi atau disebut juga dengan arteri, dan juga pembuluh balik atau disebut dengan vena. Nah, pembuluh arteri ini adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah keluar jantung, sedangkan vena adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah masuk ke jantung. Peredaran darah pada manusia merupakan peredaran darah tertutup karena darah dialirkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Selain itu, darah juga mengalir melewati jantung sebanyak 2 kali, sehingga peredaran darah pada manusia juga disebut sebagai peredaran darah ganda. Selanjutnya ada sistem ekskresi yang berfungsi untuk memindahkan hasil metabolisme yang sudah tidak diperlukan keluar tubuh, sehingga sel-sel tubuh kita dapat menjaga keseimbangannya terhadap lingkungan. Nah, sistem ekskresi ini terdiri atas ginjal, paru-paru, hati, dan juga kulit. Nah, hasil sistem ekskresi ini dapat dibedakan menjadi zat cair berupa keringat, urin, dan cairan empedu, zat padat berupa feses, gas berupa karbon dioksida, dan uap air berupa H2O.